Hai Jesiers, tahukah kamu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah? Namun siapa sangka bahwa raja-raja yang memerintah di Israel berasal dari keturunan Tamar, yakni seorang wanita dari bangsa penyembah berhala. Berbicara mengenai Tamar, tidak bisa dipisahkan dari seorang tokoh Alkitab bernama Yehuda, mertua yang kemudian menjadi suaminya. Mau tahu ceritanya dan seperti apa kisahnya? Yuk saksikan terus Fakta Alkitab. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya biar Jesiers tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jawaban Channel. Latar belakang. Dalam Alkitab, ada 3 nama Tamar yang menonjol, yakni Tamar wanita Kanaan, Tamar putri Daud, 1 Samuel 13 ayat 1, dan Tamar putri Absalom, 2 Samuel 14 ayat 27. Namun fakta Alkitab kali ini akan membahas Tamar, menantu Yehuda yang dituliskan dalam kitab Kejadian. Tamar berasal dari Adulam, yakni salah satu wilayah di Kanaan yang menjadi bagian dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Namanya pertama kali muncul dalam Kejadian 38 ayat 6. Terjemahan literal dari nama Tamar adalah pohon palem. Nama ini jarang digunakan dalam masyarakat tradisional Yahudi, mungkin karena 2 dari 3 tokoh dalam Alkitab yang menyandang nama itu digambarkan terlibat dalam perselingkuhan yang kontroversial. Namun demikian, di antara nama-nama Alkitab, nama ini dihidupkan kembali dan secara aktif dipromosikan oleh para pionir gerakan nasionalis Yahudi internasional yang menghasilkan negara Israel yang merupakan nama umum di sana. Kontroversi Tamar dan mertuanya. Kisah Tamar tidak bisa dipisahkan dengan sosok Yehuda dalam Kejadian 38. Dalam cerita tersebut, Yehuda, putra keempat dari Yakub atau Israel, telah meninggalkan ayah dan saudara laki-lakinya dan menikahi seorang wanita Kanaan bernama Sua. Mereka pun memiliki 3 orang putra yakni Er, Onan, dan Shelah. Ketika putra tertua mereka Er telah dewasa, Yehuda dan Shua lalu mencarikannya seorang istri bernama Tamar. Namun, menurut kitab suci, Er jahat di mata Tuhan, dan Tuhan mengambil nyawanya sehingga membuat Tamar menjadi janda. Kejadian 38 ayat 7. Karena Er mati sebelum memiliki anak laki-laki, maka Yehuda memberikan Onan, adik Er, untuk menikahi Tamar atau janda dari Er, agar nanti didapatkan putra atas nama Er. Pernikahan ini disebut hukum pernikahan Levirat, yang artinya apabila seorang mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka saudaranya harus mengambil janda dari kakaknya tersebut untuk menjadi istrinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Aturan ini menggantikan kedudukan suami yang meninggal jika tidak memiliki anak. Penggantinya adalah saudara laki-laki itu, dengan demikian anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Demikian firman Tuhan dalam Ulangan 25 ayat 6. Tanggung jawab pernikahan Levirat kini dipegang oleh Onan. Meskipun Tamar sudah menjadi istrinya, namun Onan menghindari tahapan penuh dari persetubuhan dengan menyia-nyiakan benihnya di tanah agar tidak memberikan keturunan kepada saudaranya. Itu adalah tindakan keji yang tidak menyenangkan Tuhan, dan karenanya Tuhan juga mengambil nyawa Onan. Kejadian 38 ayat 10. Di pihak lain, Yehuda menimpakan kesalahan kepada Tamar atas kematian kedua anaknya dengan mengusir Tamar untuk kembali ke rumah ayahnya sendiri. Kejadian 38 ayat 11. Di satu sisi, kepergian Tamar ke rumah orang tuanya memiliki maksud tersendiri bagi Yehuda, di mana ia sebenarnya tidak berniat melanjutkan pernikahan Levirat dengan menikahkan anak bungsunya Shelah dengan Tamar. Memang ketika itu Shelah masih kecil. Yehuda sebenarnya hanya menipu saja, sebab dia khawatir bahwa Shelah juga akan mati gara-gara Tamar. Hal ini merupakan pengabaian yang tidak dapat dimaafkan atas tugas kebapaan dan ketidakadilan kepada Tamar. Kemudian istri Yehuda meninggal dan Yehuda menjadi duda. Selang beberapa waktu, Shelah putra bungsunya sudah menjadi besar. Namun Yehuda tidak memenuhi janjinya untuk memberikan kepada Tamar agar dia dapat melahirkan seorang keturunan dari rahimnya. Suatu saat, Yehuda hendak ke Timna untuk mencukur dombanya. Mendengar hal ini, Tamar berniat melakukan penipuan terhadap ayah mertuanya dengan tujuan memiliki keturunan. Tamar lalu menyamar sebagai pelacur dan segera pergi ke Timna, di mana Yehuda juga sedang dalam perjalanan ke sana. Dan benar saja, Yehuda melihat Tamar sedang menutupi mukanya yang disangkanya sebagai wanita sundal. Yehuda lalu mengajak Tamar untuk tidur dengannya tanpa disadari bahwa wanita tersebut adalah menantunya sendiri.
Tamar dengan tipu muslihatnya tidak serta-merta mengiyakan ajakan Yehuda. Ia ingin memiliki jaminan dari tindakan yang Yehuda inginkan darinya. Yehuda lalu memberikan tanggungan seperti cap materai, kalung, dan tongkat miliknya. Kejadian 38 ayat 18. Di zaman itu, cap materai, kalung, dan tongkat adalah milik yang paling pribadi dan menjadi tanda pengenal. Biasanya, materai yang ada terbuat dari batu, kadang-kadang dari gading, dan kebanyakan berbentuk silinder. Materai ini berguna sebagai tanda tangan pribadi yang dikalungkan pada leher pemiliknya. Persetubuhan antara mertua dan menantu akhirnya terjadi. Setelah itu, Tamar pergi meninggalkan Yehuda. Selang beberapa waktu kemudian, Yehuda melalui temannya mengirimkan anak kambing untuk menebus barang gadaiannya. Tetapi perempuan yang disangkanya pelacur itu tidak bisa ditemukan. Yehuda pun merelakan cap materai dan kalungnya yang hilang dan melarang temannya untuk mencari-carinya lagi dengan alasan agar perbuatan buruknya tidak diketahui orang lain. 3 bulan kemudian, Tamar hamil, dan ketika diketahui orang banyak bahwa Tamar telah mengandung hasil perzinahan, maka Yehuda murka dengan memprovokasi orang-orang agar Tamar dibakar. Namun Tamar membela diri dengan menunjukkan cap materai, kalung, dan tongkat ke Yehuda dengan pesan yang menyatakan bahwa pemilik barang-barang ini adalah pria yang tidur dengannya dan yang membuatnya hamil. Yehuda sangat malu ketika diperlihatkan barang-barang tersebut yang adalah barang miliknya, dan dia sendirilah pezinanya. Yehuda pun disadarkan oleh hati nuraninya dan mengakui anak dalam kandungan Tamar adalah benihnya sendiri. Tamar lalu melahirkan 2 anak kembar dan diberi nama Peres dan Zerah. Pro dan kontra tindakan Tamar. Perbuatan Tamar yang berdosa diampuni, dan niatnya yang baik diterima. Akan tetapi, hal ini sama sekali tidak boleh digunakan untuk membenarkan atau mendorong perbuatan serupa. Dalam kisah ini, ada muslihat dan rancangan dalam dosa Tamar. Yang pertama, Tamar mengambil kesempatan untuk berbuat dosa ketika Yehuda sedang bergembira dan berpesta dengan orang-orang yang menggunting bulu-bulu dombanya. Perhatikanlah, waktu untuk bergembira seringkali menjadi waktu godaan, khususnya godaan terhadap dosa kecemaran. Apabila orang sudah kenyang, tali kekang cenderung longgar. Yang kedua, Tamar menunjukkan dirinya sebagai perempuan sundal dengan menutupi wajahnya. Kejadian 38 ayat 15. Tampaknya sudah menjadi kebiasaan para perempuan sundal pada masa itu untuk menutupi muka mereka. Tamar dengan fasik melacurkan diri sebagai perempuan sundal kepada Yehuda supaya jika bukan dengan anaknya, maka ayahnya bisa membangkitkan keturunan bagi anaknya yang sudah meninggal. Di sisi lain, sebagian kalangan memaafkan perbuatan yang dilakukan Tamar dengan pandangan bahwa walaupun Tamar seorang Kanaan, namun ia sudah percaya kepada Allah yang benar dan percaya pada janji Allah pada Abraham dan keturunannya, khususnya janji tentang Mesias yang akan diturunkan dari keturunan Yehuda. Oleh karena itu, ia dengan begitu sungguh-sungguh ingin mempunyai anak dari salah seorang anggota keluarga Yehuda supaya ia bisa mendapat kehormatan atau setidak-tidaknya mempunyai kesempatan baik untuk mendapatkan kehormatan menjadi ibu Mesias. Dan jika memang ini yang diinginkannya, maka keinginan itu tercapai. Selain itu, ada juga dugaan bahwa Tamar tidak menggoda Yehuda. Yehudalah yang membawanya. Tindakan Yehuda dimotivasi oleh nafsu jasmani yang tidak sah, sementara motivasi Tamar adalah mulia. Ia memikirkan keberlangsungan keturunan Israel. Dari sudut pandangnya, ia semata-mata melakukan apa yang dianggap sebagai kewajibannya. 1 dari 5 wanita yang disebut dalam silsilah Yesus. Kata yang paling luar biasa tentang Tamar dalam Alkitab terdapat dalam Matius 1. Namanya muncul dalam garis silsilah Yesus Kristus. Silsilah memang bahasan penting bagi masyarakat Timur Tengah, khususnya umat Israel. Ada 9 pasal di awal kitab Tawarik yang panjang lebar dengan nama-nama pohon keluarga. Barulah penulis menceritakan kronik raja-raja Israel. Penulis Injil Matius nampaknya memakai pola yang sama untuk menjelaskan kesahihan klaim keturunan Daud dari Yesus untuk kemudian bercerita tentang karya keselamatan menggenapi janji Allah bagi Abraham dan keturunannya. Bila umumnya silsilah Israel amat patriarkis, hanya mencantumkan nama laki-laki, namun penulis Matius sengaja menyisipkan 5 tokoh perempuan di dalamnya, yakni Tamar, Rahab, Rut, istri Uria atau Batsheba, dan Maria. Lebih jauh lagi, yang diangkat bukanlah tokoh perempuan yang dianggap sebagai ibu oleh umat Israel, semacam Hawa, Sarah, Lea atau Rahel, tapi kebanyakan perempuan asing dan nampaknya punya celah, dan salah satunya ialah Tamar.
Melalui hubungan Tamar dengan Yehuda, maka lahirlah Peres yang kemudian terdaftar dalam silsilah kelahiran Yesus. Matius 1 ayat 3. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Tamar? Kisah Tamar menjadi salah satu kisah yang penuh dengan kontroversi yang dituliskan dalam Alkitab. Tamar, seperti Ruth, bukanlah salah satu dari umat pilihan Tuhan. Namun, dia adalah satu dari 5 wanita yang disebutkan dalam silsilah Yesus. Dia bukan hanya seorang non-Yahudi, tetapi seorang wanita. Hal ini membuktikan bahwa bukan dari mana kita berasal, apa yang menjadi latar belakang kita, atau seperti apa masa lalu kita. Tetapi, ketika kita mau percaya kepada Allah yang benar, maka Tuhan dapat membuat hidup kita berharga. Karena Tuhan menciptakan kita bukan tanpa tujuan, tetapi semua rancangannya akan maksimal ketika kita mau percaya kepada Sang Juru Selamat itu, yaitu Yesus, di mana Dia menjanjikan keselamatan bagi setiap kita yang percaya dan penyertaannya selalu sempurna atas hidup kita. Demikian fakta Alkitab tentang Tamar, tokoh wanita kontroversi yang ada dalam Alkitab. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apalagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini, atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!